السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Kita lanjutkan tafsir surah Al-Hujurat ke ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Ayat 7 dan 8. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekalian pada ayat sebelumnya bagaimana kita berakhlak dan beradab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana beradab terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita semua kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas umatnya. Allah berfirman, wa'lamu anna fiikum Rasulullah, dan ketahuilah oleh kalian wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang beriman. Kalimat wa'lamu itu lil ihtimam, yakni maksudnya ada hal penting yang akan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman yang membaca ayat ini. Wa'lamu, ketahuilah olehmu, fokuskan pikiranmu, buka akalmu, anna fiikum Rasulullah, sungguhnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kalian. Ketahuilah oleh kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kalian. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan orang-orang beriman agar mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mengikuti hukum-hukum syariat-syariat yang diperintahkan dan dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar memberitahukan ada Rasulullah di antara kalian begitu saja tanpa makna, tidak. Karena keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diketahui sebelumnya. Sudah jelas memang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara mereka. Tapi maksud yang diinginkan dengan firman Allah, anna fiikum Rasulullah, ada Rasulullah di antara kalian, maksudnya ikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan Rasulullah itu sudah kalian ketahui. Yang penting itu ialah kamu ikuti syariatnya, ikuti hukum-hukumnya. Itu makna anna fiikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kemudian Allah berfirman, jika, law itu artinya jikalau, yuti'ukum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti sebagian orang di antara kalian,
fi katsirin minal amr, dalam banyak perkara dan masalah, la'anittum, maka kalian akan menjadi kesusahan, akan terjatuh kepada masyaqqah, kesulitan. La'anittum, anatun, anat itu artinya masyaqqah, yakni kesulitan, kesusahan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dulu sebagian dari kaum muslimin itu ingin supaya ide-ide mereka, usul-usul mereka, kemauan-kemauan mereka dituruti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada banyak perkara tentunya dalam hal itu, karena masing-masing kepala memiliki pendapatnya masing-masing. Nah, kalau kemauan semua orang itu akan diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dituruti kemauannya, la'anittum, maka sebagian lain dari kalian itu akan tertimpa kepada masyaqqah, yaitu kesusahan. Dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti kemauan mereka semuanya, tidak diafrof, tidak disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada faedah berarti bahwa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari Allah, diwahyukan kepada Rasulullah, itulah yang diikuti, bukan kemauan orang banyak. Justru malah sebaliknya, kalau kemauan orang banyak yang menjadi aturan, menjadi syariat, maka kita akan tertimpa oleh kesusahan. Sebagian lain mungkin tidak, tapi sebagian yang lain akan tertimpa oleh kesusahan. Karena kemauan itu bergantung dengan apa? Kemaslahatan pribadi seseorang. Ada kepentingan masing-masing orang. Dan ini adalah bantahan terhadap konsep suara terbanyak. Dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna." Dan jikalau kebenaran itu, yakni syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti kemauan mereka, lafasadatis samawati wal ard, maka langit-langit dan bumi akan rusak, dan apa-apa yang ada di dalamnya pun akan rusak. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam semua syariatnya itu adalah kebaikan untuk umat manusia. Hanya saja manusia tidak berfikir akan syariat tersebut sehingga enggan mengikutinya dan bahkan berpaling dari syariat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada jiwa diri seseorang. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama
dibandingkan dari jiwa diri seseorang. Ini kalau dibandingkan diri kita dengan Nabi, Nabi itu lebih utama. Kalau dibandingkan semua jiwa manusia yang ada, Nabi itu lebih utama, lebih tinggi. Aula bil mu'minin. Maka dari itulah ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui benar-benar kemaslahatan seluruh umat manusia di atas dunia ini dan untuk kemaslahatan mereka di akhirat. Jadi ayat ini ikhwah adalah salah satu dalil utama agar kita menyerahkan diri dan mengikuti semua perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka kita akan terjatuh kepada kesusahan. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amr la'anittum. Dan ayat ini adalah pelajaran untuk semua kepala rumah tangga dan semua pemimpin, bahwa suatu masalah itu berasal dari pemimpin. Dia yang memutuskan, dia yang mengarahkan, dia yang bertanggung jawab. Bukan menyerahkan urusan kepada semua orang, bukan menyerahkan urusan kepada bawahannya sehingga tidak ada yang mengontrolnya. Dari itu salah satu penyebab kacaunya suatu perkumpulan adalah tidak becusnya seorang pemimpin dan memiliki ilmu, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki keadilan. Ini faedah yang di antara faedah yang bisa diambil dari firman Allah untuk kita semua sebagai pemimpin di dalam keluarga kita. Dari itu, orang tua itulah yang mengarahkan anak-anaknya, bukan anak yang mengarahkan orang tua. Contoh misalnya, ketika seorang akan menyekolahkan anaknya, orang tua ingin anaknya supaya menghafal Al-Quran. Kata anaknya, saya tidak mau di situ. Dia ikuti kemauan anaknya. Kenapa tidak jadi? Anaknya tidak mau. Anaknya tidak mau. Ini apa namanya? Mengikuti kemauan anak. Sedangkan si anak bukanlah seorang yang dewasa, bukanlah seorang yang memiliki ilmu, alim dan banyak pengalaman. Dia adalah anak-anak, tidak mengerti pertimbangan yang digunakan untuk memilih, kadang hanya kesenangan belaka atau karena pengaruh kawan. Itu contoh kekeliruan yang banyak terjadi di lingkup masyarakat. Karena orang tua tidak mengerti, tidak paham memimpin, akhirnya diserahkan. Ya sudah, anaknya maunya begitu. Kacau yang terjadi. Nah, ini kira-kira faedah yang bisa diambil dari ayat ini, bahwasanya sekali lagi mengikuti kemauan banyak orang tuaddi ilal anat. Mengikuti kebanyakan orang, kemauan orang menjerumuskan kita kepada kesusahan, kesulitan. Adapun syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah kemudahan sifatnya untuk semua manusia. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam agama kalian ada kesusahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kalian, bukan kesusahan. Tapi apa yang terjadi? Manusia mendahulukan akalnya, mendahulukan hawa nafsunya, sehingga banyak dari antara mereka berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengingkari
syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bab ini yang paling berbahaya itu adalah selain mengikuti kebanyakan orang, juga mengedepankan akal dan hawa nafsu. Celakalah seseorang ketika dia mendahulukan akalnya, mendahulukan pemahaman dirinya daripada syariat Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang banyak terjadi di akhir zaman. Dengan berkembangnya teknologi, semakin banyaknya harta benda, semakin mudahnya harta didapat, semakin bersinarnya dunia ini, gemerlapnya, sedikit demi sedikit orang berpaling dengan sebabnya dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka syariat Allah hanya memberatkan saja. Dia ingin kaya, tapi ada firman Allah, la ta'kulur riba, dia bilang ribet banget. Dan banyak lagi contoh-contoh perkara-perkara dalam syariat Islam yang oleh orang-orang tersebut dianggap sebagai penghalang, penghambat kemajuan. Salat 5 waktu kadang dalam suatu perusahaan dianggap sebagai masalah. Seorang yang bekerja muslim, zuhur salat, asar salat, bagi dia yang tidak beriman ini masalah, banyakkan istirahat katanya. Kapan kita akan maju? Dalam syariat Islam, perempuan disuruh di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Tempatkan mereka di rumah-rumah mereka. Laki-lakilah yang keluar dari rumah mencari nafkah untuk keluarganya. Mereka bilang ini tidak memanusiakan perempuan. Kapan kita akan maju seperti orang barat? Tapi apa yang terjadi akhirnya? Terjadi kerusakan. Mereka melakukan muamalah, ingin mendapatkan, mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya dengan cara yang haram. Menjual sesuatu yang haram, menjual babi, menjual khamar, menjual narkoba, menjual video pornografi, riba, yang akhirnya tidak bisa dikontrol. Akhirnya apa yang terjadi? Kerusakan. Riba di mana-mana. Pinjaman online contohnya, sudah banyak kasus. Kerusakan atau tidak itu? Kerusakan. Zina di mana-mana. Karena perempuan dibiarkan. Kerusakan atau tidak? Kerusakan. Rumah tangga berantakan karena istrinya juga keluar bekerja, suami juga bekerja, selingkuh di kantor. Rusak atau tidak? Rusak. Itulah akibat dari melanggar syariat Allah. Itu maksudnya la'anittum, sebagian dari kalian akan tertimpa oleh kesusahan. Dan sangat penting di akhir zaman ini seorang muslim menanamkan keimanannya kuat-kuat, menanamkan hal ini kuat-kuat dalam keimanannya, dalam hatinya, agar tidak goyah dengan gemerlapnya dunia, dengan syubhat yang menyambar-nyambar, syahwat yang begitu menggoda. Ingat firman Allah ini, wa'alamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amr la'anittum. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan betapa tidak beradabnya seseorang ketika kemauannya lah yang ingin diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kemudian berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian itu cinta dengan keimanan. Keimanan maksudnya di sini syariat Islam, bukan hanya i'tiqad. Ketika seseorang itu menyerahkan urusannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kemauannya yang harus diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dalam hati seorang yang beriman cinta terhadap iman, yaitu syariat Islam. Maka ini adalah buah hasil dari seseorang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, maka akan tumbuh rasa cinta terhadap iman, yaitu Islam itu sendiri. Tapi sebaliknya, manakala seseorang tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru sebaliknya yang diinginkanlah hawa nafsunya yang harus diikuti oleh agama, maka yang tumbuh adalah kebencian terhadap iman dan syariat Islam. Dari itu Allah berfirman, wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan telah menjadikan kalian menjadi benci dengan kekufuran, dengan perbuatan-perbuatan yang fasik dan maksiat-maksiat. Ini isyarat bahwasanya siapa saja yang mengedepankan hawa nafsunya dan akalnya daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya dia akan menyukai kekufuran, dia bangga dengan kefasikan, dan dia merasa menang dengan maksiat-maksiat. Wal iyadzu billah min dzalik. Firman Allah Subhanahu wa taala ini kemudian terdapat hadis yang menyebutkan agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mencintai Islam, agar kita membenci maksiat, membenci kekufuran, dan membenci kefasikan. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya, hadisnya panjang tapi intinya di situ, Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada iman, jadikanlah keimanan itu sebagai cinta dalam diri kami, jadikan keimanan itu sebagai cinta dalam diri kami, atau kami cintai keimanan itu. Wazayyinhu fi qulubina, dan jadikanlah dia sebagai perhiasan di dalam hati kami. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan, dan jadikanlah kami benci dengan kekufuran, dengan kefasikan, dan dengan maksiat-maksiat. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami orang-orang yang rusyd, yaitu istiqamah di atas kebenaran, istiqamah di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Siapa saja yang merasa gembira dengan amal kebaikan yang dia lakukan dan dia merasa tersakiti jiwanya dengan maksiat yang dia lakukan, maka dialah orang yang beriman. Jadi ini timbangannya. Kita cinta dengan kebaikan, dengan syariat Islam, dan kita benci dengan kekufuran. Ini tidak mudah, ikhwah.
terutama bagian yang kedua, membenci kekufuran dan kefasikan dan maksiat. Rasa benci terhadap maksiat itu belum tentu dimiliki oleh semua orang, karena pada dasarnya maksiat dan kefasikan itu lezat. Ada kenikmatan di dalamnya, disukai oleh hawa nafsu. Contoh pacaran misalnya. Pacaran halal atau haram? Haram. Maksiat atau tidak? Maksiat. Orang senang atau tidak? Senang. Tapi sekarang kita disuruh benci. Kamu harus benci pacaran itu. Bagaimana tuh caranya? Susah. Orang kamu sayang sama perempuan itu. Tidak mudah. Allah haramkan riba, kita disuruh benci, ini dosa. Bagaimana orang bisa benci riba? Dia pelakunya. Kalau benci tentu dia tidak akan melakukannya. Dia akan meninggalkannya. Dia akan mentahdzirnya. Sebagaimana perumpamaan orang yang tidak suka dengan suatu makanan, dia akan menghindarinya. Dia akan menjauhinya. Seperti itulah juga dengan maksiat dan kekufuran. Dari itu, membenci kekufuran, maksiat dan kefasikan ini tidak mudah. Kita butuh usaha, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari itu Nabi bersabda tadi, "Wa man sa'athu sayyi'atuhu", barang siapa yang merasa tersakiti oleh keburukan, kemaksiatan yang dilakukan, dia orang beriman. yakni dia jatuh kepada dosa, dia merasa menyesal, dia merasa seharusnya saya tidak lakukan itu. Itu orang beriman. Tapi kalau orangnya maksiat kemudian tenang-tenang aja, enggak masalah, ketawa-ketawa, tidak merasa bersalah sama sekali. Dia mencuri, dia ambil barang orang, tidak merasa bersalah sama sekali. Dia berdusta, dia menipu. Nah, ini bahaya. Berarti tidak ada rasa benci terhadap maksiat tersebut, dan bisa-bisa keimanannya sangat tipis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita diajarkan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi, Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ar-rusyd dalam ayat ini, ulaika humur rasyidun, mereka lah orang-orang yang rasyidun. Ar-rusyd artinya al-istiqamatu ala al-haq, istiqamah di atas kebenaran, ma'as sabat alaih, dan kokoh di atasnya, wattasallubu fihi, dan tegar di dalamnya, tamassuk bihi, dan berpegang dengannya, fi kullil ahwal, dalam segala keadaan. Itu arti ar-rusyd. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah orang yang tadi, yang mencintai keimanan, yang membenci kekufuran, membenci maksiat, membenci kefasikan, dan menyerahkan urusannya, tindak tanduknya kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah manhaj salaf sesungguhnya. Itulah manhaj yang sahih dalam beragama. Kemudian Allah berfirman, fadlan minallahi wa ni'mah. Semua itu tadi, yakni Allah berikan engkau nikmat berupa cinta kepada keimanan, benci kepada kekufuran, kefasikan dan maksiat, fadlan minallah, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'mah, dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada faedah untuk orang-orang
yang berusaha menjadi orang yang rasyid agar mengingat bahwa keberadaan dirinya yang berada di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat di atas agama Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat Allah, itu adalah keutamaan dari Allah, nikmat dari Allah. Bukan murni usaha kita, tidak. Agar kita tidak menjadi orang yang ujub. Ujub itu bangga diri. Setelah beramal dia lihat dirinya, Masya Allah. Setelah dia beramal dia anggap ini murni usaha dirinya sendiri. Tidak ada keutamaan dari Allah, itu salah. Jadi itu Allah di sini berfirman mengingatkan orang-orang yang saleh, orang-orang beriman, bahwasanya kecintaanmu kepada Islam, bencinya kalian terhadap kekufuran, taatmu kepada Rasulullah, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat dari Allah yang bukan menjadikan kita ujub, tapi menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kemudian tumbuh sifat tawadhu. Ini rendah hati, tidak meremehkan orang lain, tidak memandang diri terlalu tinggi di atas orang-orang, tidak. Itu kalau kita ingat bahwasanya semua itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Allah Maha mengetahui mana dia hamba-hamba Allah yang layak untuk diberikan hidayah kepada taat kepada Allah, dan Allah Maha mengetahui mana dia hamba-hambanya yang memang tidak layak, tidak pantas untuk diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha bijaksana dalam melakukan hal tersebut. Allah tidak zalim. Ini makna dari yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki dan menyesatkan orang yang Allah kehendaki, dan itu bukanlah kezaliman dari Allah, tapi berdasarkan dengan ilmu Allah dan hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma." Ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang tadi. Dan ayat ini sekarang membahas tentang adab kita sesama orang yang beriman. Menjelaskan tentang bagaimana semestinya seorang pemimpin, bagaimana semestinya seorang pemimpin ketika menemukan peperangan, perselisihan di antara rakyatnya. Dan ayat ini menjelaskan tentang adab kita sesama manusia. Setelah Allah tadi menjelaskan tentang adab kita kepada Rasulullah SAW, maka ayat ini sekarang berpindah kepada bahasan tersebut, adab pemimpin kepada rakyatnya, adab sesama muslim. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu, dan jika ada dua kelompok dari orang-orang beriman itu iqtatalu, berperang. Kalimatnya in di awal dan jika. Kalimat ini menunjukkan bahwasanya semestinya peperangan itu tidak terjadi
Kalaupun terjadi maka itu sangat langka. Dari itu diawali dengan kalimat in. Dan jika, berarti maksudnya kan semestinya tidak terjadi. Tapi kalau terjadi, semestinya tidak boleh terjadi. Namun kalau terjadi, ta'ifatani minal mu'minin, dua kelompok dari orang-orang yang beriman, dua kubu, dan dua kubu ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iqtatalu, berperang. Diambil faedah dari ayat ini oleh para ulama bahwa pelaku dosa besar tidak menjadikan dirinya keluar dari Islam, bahwa orang yang melakukan dosa besar tetap disebut beriman, bukan menjadi orang kafir. Dalam ayat ini disebutkan kasus dua kelompok berperang. Berperang hukumnya bagaimana? Boleh atau tidak? Ikhwah, boleh atau tidak berperang? Tidak boleh, sama-sama beriman tidak boleh berperang. Tapi terjadi, dosa berarti kan? Tapi Allah menyebut mereka minal mu'minin, tetap disebut keimanan. Mereka adalah orang beriman tapi jatuh kepada kesalahan, kepada dosa. Maka diambil darinya yang tadi, bahwasanya pelaku dosa besar tidak boleh disebut kafir. Dia tetap muslim, mukmin. Dan ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari itu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, wa bihadza istadalla al-Bukhari wa ghairuhu ala annahu la yakhruj 'anil iman bil ma'siyati wa in 'azumat. Dengan ini Imam Al-Bukhari dan ulama lainnya rahimahumullahu taala berpendapat bahwa tidak keluar dari keimanan dengan sebab maksiat, walaupun maksiat itu besar. La kama yaquluhu al-khawarij wa man taba'ahum minal mu'tazilati wa nahwihim. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh sekte Khawarij dan Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikutinya. Bagaimana pendapat mereka? Khawarij dan Mu'tazilah, pelaku dosa besar atau orang yang melakukan dosa besar jatuh kepada kekafiran, tidak disebut beriman tapi disebut kafir. Jadi hati-hati. Pegang ini adalah faedah sangat penting. Jika anda keliru dalam hal ini, anda bisa jatuh kepada kelompok ahli bid'ah, bid'ah yang besar. Yani engkau mengkafirkan orang yang semestinya dia tidak kafir. Berarti orang yang mabuk kafir atau tidak? Tidak. Orang berzina kafir atau tidak? Tidak. Korupsi kafir atau tidak? Tidak. Mencuri kafir atau tidak? Tidak. Tetap dia beriman. Tapi Ahlus Sunnah menambahkan kemudian ma lam yastahillah, selama pelaku dosa tersebut tidak meyakini halal dosa yang haram tersebut. Misalnya dia makan riba, bermuamalah dengan riba, riba haram. Dia muslim, tidak kafir. Tapi ketika dia mengatakan riba halal, berubah statusnya, bisa menjadi kafir hanya dengan keyakinan. Ini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silakan azan dulu. Baik. Kita lanjutkan.
Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gambaran kasus peristiwa terjadi jika terjadi di antara kaum muslimin, yaitu peperangan, pertikaian, Allah berfirman kemudian fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara kedua belah pihak tersebut. Kata ulama tafsir, perintah ini, yaitu perintah untuk mendamaikan dua kelompok ini, tertuju kepada ulil amri, kepada pemerintah, kepada ulil amri, pemerintah dan para ulama. Mereka yang bertugas diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan usaha perdamaian jika terjadi dua kelompok umat Islam bertikai berperang. Dan perintah ini hukumnya wajib. Jadi itulah salah satu dari kewajiban ulil amri ialah mendamaikan rakyatnya, menciptakan perdamaian. Bukan sebaliknya, menyalakan api adu domba di antara rakyat satu dengan yang lainnya supaya kekuasaan menjadi langgeng, sebagaimana ditempuh oleh orang-orang dulu, supaya lokasi jajahannya tetap terawat. Ya sudah, dia nyalakan adu domba di antara masyarakat, disebut dengan belah bambu, politik belah bambu. Jadi rakyatnya sibuk satu dengan yang lain bertengkar, kekuasaannya aman, tidak akan sampai ke kekuasaannya. Tapi kalau rakyat ini damai semuanya, nanti bisa-bisa kekuasaannya yang digulingkan, maka diambil politik adu domba antara sesama rakyat. Ini enggak bagus, khabith, tercela. Yang ada itu adalah fa aslihu bainahuma. Kalau terjadi kekacauan di antara dua kelompok kaum muslimin, maka tugas ulil amri, tugas ulama itu, tugas ustadz itu mendamaikannya, bukan ngompor-ngomporin. Kemudian ayat ini, ikhwah, ada sebab turunnya. Ada dua riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir sebab turunnya. Yani dulu Nabi SAW diperintahkan atau diusulkan agar beliau pergi mendatangi Abdullah bin Ubay, dan Nabi SAW menyetujui gagasan dan usulan itu. Beliau pun berangkat menunggang seekor himar, tunggangannya himar keledai ketika itu, ke tempatnya Abdullah bin Ubay. Ketika Nabi SAW sampai ke wilayah tersebut, tiba-tiba Abdullah bin Ubay berkata, ilaika anni, menjauh dariku, sungguhnya bau dari keledaimu mengganggu penciumanku. Kalau bahasa kita, bau banget keledaimu, jangan di sini gitu. Kemudian para sahabat dari kalangan Ansar marah dengan itu, karena tidak menghargai Rasulullah SAW, sehingga mereka berkata, wallahi lahimaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan minka. Sungguhnya bau keledainya Rasulullah ini lebih harum daripada wangi kamu. Pengikut Abdullah bin Ubay tidak setuju dengan ucapan itu. Akhirnya terjadi kontak fisik. Ada yang ambil sendal, ada yang ambil pelepah kurma, bentrok. Turunlah kemudian firman Allah,
wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Yang kedua, diceritanya yang kedua dulu ada laki-laki dari kalangan Ansar bernama Imran. Dia punya istri bernama Ummu Zaid. Dan istrinya dia ingin pulang ke rumah keluarganya. Tapi suaminya tidak mengizinkan. Kamu jangan pulang. Di sini saja. Akhirnya diutuslah utusan dari keluarga perempuan untuk menjemput perempuan tadi agar dibawa pulang karena ingin menjenguk keluarga dan orang tuanya. Keluarganya tidak mau. Akhirnya keluarga perempuan memaksa. Ditambah lagi anggota keluarga datang supaya menekan laki-laki ini mengizinkan perempuan itu dibawa pulang. Melihat itu si suami akhirnya minta tolong kepada keluarga yang lain. Pihak laki-laki minta tolong ke keluarga yang lain. Ini dia menekan saya, ayo sama-sama. Ramai akhirnya terjadi cekcok dan kontak fisik, akhirnya bertengkar, saling gebuk. Turunlah ayat ini, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jadi subhanallah, Al-Quran betul luar biasa. Ini adalah salah satu contoh kasus yang terjadi dalam kehidupan manusia. Tentu di kita sudah banyak kita lihat pertikaian di antara orang beriman, urusan tanah, urusan masjid, urusan ini. Solusinya ada dalam Al-Quran. Mereka itu sama-sama beriman. Kewajiban siapa yang mendamaikan? Pemerintah atau ulama. Aslihu bainahuma. Bagaimana cara mendamaikannya? Nanti disebutkan dalam ayat ini. Fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Damaikan mereka dengan cara yang adil. Dan Allah firmankan lagi wa aqsitu, dan adillah kalian. Disuruh damaikan dengan cara yang adil, dan Allah tekankan lagi wa aqsitu. Adillah kalian, wahai pemerintah, wahai ulama, wahai orang-orang yang dipercayai untuk mendamaikan sesuatu, jangan kamu tidak adil. Berat sebelah. Maka dari itulah kemudian untuk menjaga keadilan itu dalam syariat Islam juga ketat. Dilarang qadhi atau hakim itu menerima sogokan, ar-rashi al-murtashi finnar. Dilarang seseorang itu memberi hukum keputusan ketika dia marah. Dilarang dia menjadi juru damai kalau ternyata dia adalah orang yang memiliki hubungan kedekatan dengan suatu kelompok. Pasti nanti dia akan menghukumi yang itu benar, yang ini salah. Muhabat bahasa Arabnya ini ada hubungan kecintaan dengan sesuatu, akhirnya dia nepotisme, dia lindungi ini, yang itu dia pinggirkan, singkirkan. Dan ini bisa terjadi dalam skala lingkup terkecil dalam hidup kita, yaitu keluarga. Ada kasus si anak ribut, A dan kakak dan adik ribut. Siapa yang mendamaikan? Orang tua kan. Tapi orang tua kadang manusia biasa, dia lebih sayang sama si abang. Ya sudah, abangnya terus yang dibela. Si adik salah mulu. Bisa terjadi dalam lingkup skala kecil kita, sekolah misalnya. Pemimpin di sekolah, dia tidak adil dengan gurunya. Dia hanya cenderung dengan guru yang itu saja. Guru yang lain dia remehkan. Kalau guru yang dia sukai minta izin, dia kasih izin semau-maunya. Kamu bebas mau izin apa aja. Guru yang tidak dia sukai, tidak ada izin kamu ya. Izin skor kamu. Hati-hati. Ada sangat banyak faedah dari ayat ini. Kalau kita renungkan lebih dalam lagi. Tapi waktu rupanya sudah cukup waktunya. InsyaAllah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Kita ingat dulu bahwasanya bahasan kita sampai sebab turunnya
ayat ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tayyib. Apakah yang ditanyakan ikhwah? Kalau tidak ada, naktafi bihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.